Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Nus Akbar. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang membuat simple, jadi blok sederhana dengan kode igniter. Oke, langsung saja. Nah, sekarang langsung saja saya sudah punya kode igniter nih, masternya. Yang kita gunakan adalah kode igniter versi 3 ya, jadi versi yang terbaru. Saya ekstrak dulu. Oke, saya tunggu ekstrak. Oke, yang ini saya ambil. Jadi file masternya kita pindahkan ke htdoc. Nah, oke, saya ubah nama foldernya jadi blok. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bisa mengakses project kita dengan localhost/blok. Oke ya, berarti kalau misalnya sudah sampai tahap ini Anda sudah berhasil menginstal kode igniter. Nah, selanjutnya adalah file open folder blok. Nah, saya menggunakan Sublime nih untuk editornya. Oke. Nah, seperti yang Anda ketahui, kode igniter itu menggunakan konsep MVC. Jadi model view controller ya. Nah, jika Anda ingin membuat sebuah controller, ini lokasinya ada di controller, view-nya ada di folder views, dan modelnya ada di folder model, dan semua ini berada di bawah folder application. Oke, yang pertama kita akan membuat controller yang terlebih dahulu nih. Misalnya nama controllernya adalah blok.php. Nah, ini ya. Langsung saja class block extends CI controller function index. Nah, function index ini digunakan untuk menampilkan list block nantinya. Jadi kalau misalnya echo halo world. Nah, jadi kalau misalnya saya ingin mengaksesnya itu bisa dengan index.php.block. Nah, seperti ini. Nah, oke. Jadi ini nama controllernya ya, function index. Nah, selanjutnya itu kita akan menampilkan listnya nih, list. Sebelumnya saya sudah membuat tabel, membuat database ya, database untuk blok ini. Saya menggunakan sum sebagai servernya. Ini blok nih. Nah, di sini sudah ada dua database ya. Yang pertama data tentang tabel artikel. Nah, di sini berisi judul, isi artikel, dan author. Nah, jadi judul artikelnya apa, isi artikelnya apa, dan autornya siapa. Nah, sekarang ini akan kita tampilkan di sini nih listnya. Oke, ini controller ya. Nah, cara untuk membuat view-nya, ini di view saya buat sebuah file terlebih dahulu. Nama view-nya itu misalnya list block misalnya, listblock.php. Nah, jadi kita buat kita buat markupnya terlebih dahulu. Oke, daftar blok ini ya. Nah, di sini kita buat markupnya terlebih dahulu. Misalnya kita menggunakan H3 di sini untuk judul, dan di sini untuk artikelnya. Artikel di sini untuk author. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk mengakses view ini, list block ini dari controller, kita bisa melakukannya dengan cara this load view. Nama view-nya itu adalah list block. Oke, cancel. Nah, jadi kalau misalnya saya refresh, nah sudah muncul nih.
ya, sesuai dengan harapan kita. Tapi di list block masih ada yang salah nih katanya nih. Oh, ini dia nih, bisa perbaiki. Nah, sekarang kita sudah membuat controller dengan nama block. Kita juga sudah membuat sebuah view dengan nama list block. Sekarang kita akan membuat sebuah model. Ya, saya buat sebuah model, namanya misalnya model mod block .php, class mod block extends ci model, function get all, return this db this db get. Nah, nama tabel yang akan kita tampilkan itu adalah artikel ya. Jadi return this db get artikel. Ini disebut dengan active record. Nah, ini kalau misalnya Anda ingin bertanya nanti apa itu active record, silakan pelajari dokumentasinya, atau di sini Anda bisa lihat nih, localhost block Anda bisa baca user guide-nya apa itu active record. Active, wah nggak ketemu tanya. Sinilah Anda bisa lihat ya, connect running queries, query builder ini. Nah, nanti Anda carilah sendiri active record. Oke, kalau misalnya di db get ini untuk menampilkan semua. Nah, untuk bisa menggunakan model gitu, Anda harus di controller itu Anda harus meload modelnya terlebih dahulu. Nah, kita bisa meload model di sini, load model block ya. Saya berikan komentar, caranya itu adalah this load model. Nah, nama modelnya apa nih? Misalnya nama modelnya adalah mod block. Oke, sekarang baru kita menampilkan data, membuat variabel untuk menampilkan data dari si tabel artikel tersebut. Nah, caranya itu kita buat dulu variabelnya, misalnya data list artikel. Nah, this mod block. Nah, nama fungsinya apa nih? Select all ya. Nah, seperti ini. Ada error enggak? Oh, ada yang salah adanya. Call the method model block select all. Mod block select all ya. Oh, get all. Ganti aja ya, select all. Oke, saya refresh. Wah, error katanya. Nah, undefined block db. Nah, itu artinya adalah, oh ya saya lupa nih, sebelum kita kan menggunakan database. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan database, jadi settingan databasenya harus kita setting dulu nih. Misalnya hostname localhost, username-nya root gitu. Nama database saya adalah block. Seperti ini. Oke, sekarang saya refresh. Nanti error. Errornya ini karena si library database-nya itu belum di load. Jadi load library database. This load library, nama library database. Oke, seperti ini. Oke, saya refresh. Oke, nggak ada error lagi ya.
Unable to load request class database. Oh, nggak ada katanya. This load library database, atau kita bisa digunakan di config lah. Config di auto load di sini. Nah, di libraries. Saya lupa library atau libraries tulisannya. Tapi bisa kita coba library. Atau kita load di sini aja lah. Nah, kita bisa load di auto load di sini. Kita bisa masukkan database. Oke, saya refresh. Oke, nggak ada error ya. Nah, oke, ini saya close. Di sini saya close. Nah, sekarang kita akan memparsing data dulu nih. Misalnya saya mempunyai data yang akan diparsing di view. Caranya itu, misalnya saya akan membuat titelnya dinamis. Data title. Nah, misalnya titelnya itu adalah daftar artikel gitu. Nah, data artikel ini nanti akan kita tampilkan di sini secara dinamis. Misalnya saya ingin membuat. Nah, caranya itu langsung dengan echo s, di sini apa nih? Namanya title. Jadi s title gitu. Caranya seperti ini. Nah, supaya datanya bisa masuk ke view, di sini Anda tambahkan parameter data. Nah, seperti ini. Kalau misalnya saya view, tuh data artikel berubah, gitu kan? Nah, seperti ini. Jadi untuk memparsing data dari controller itu ke view. Oke, sekarang kita akan menampilkan list artikel ini. Oke, list artikel ini ke view dari database tentunya. Jadi di sini saya lakukan forage. Forage as list article. Result as misalnya sebagai A gitu ya. Nah, kodenya di sini. Kita cut saja. Echo Nah, kita lihat nih berhasil nggak? Kalau berhasil, dia akan melakukan looping sebanyak 2 kali. Oke, berhasil ya. Sekarang tinggal kita gantikan aja dari database. Misalnya judul ini kita ganti dengan A, misalnya judul. Nama fieldnya apa? Nama fieldnya judul. Jadi A sebenarnya A judul gitu. Oke, berganti judul. Nah, baru author artikelnya. Author. Nah, sebenarnya author. Begitu juga dengan ini artikelnya kita ganti juga artikel. Ada error ini. Isi artikel ya, bukan artikel tapi isi artikel. Nah, gini ya. Oke, sudah. Nah, sekarang list artikelnya itu sudah selesai. Sekarang saya ingin menambahkan sebuah link di sini, misalnya untuk melakukan komentar. Nah, ini misalnya di sini saya bisa menambahkan paragraf baru. Misalnya di sini saya akan membuat sebuah link untuk menampilkan komentar. Kita bisa menggunakan perintah ancor ya. Ancor blog / komentar blog read.
yang kita butuhkan adalah ID si artikel tersebut. Jadi artikel ID. Nah, pesannya adalah tulis komentar. Nah, saya refresh. Wah, katanya undefined function Anchor. Nah, untuk bisa menggunakan function Anchor di sini, kita slot dulu nih helper URL-nya. Helper URL. Oke, udah ada ya. Nah, jadi dia sudah membuat sebuah link untuk membuat komentar di sini. Komentar. Jadi begitu saya klik komentar, nah dia akan ke blok read. Jadi selanjutnya itu di blok saya membuat sebuah function baru namanya read. Nah, kalau tadi kita menampilkan banyak artikel ya, banyak list artikel, sekarang kita hanya menampilkan satu artikel saja. Select all. Kita di model saya buat sebuah function baru namanya select one ya. Select one atau pilih satu. Parameter yang kita butuhkan adalah ID. Jadi returnnya adalah this db get where, nama tabelnya artikel, parameternya adalah artikel ID. Ini adalah ID. Nah, select one. Nah, baru di sini kita load dulu modelnya nih. Function. Nah, supaya lebih mudah, saya load dulu nih modelnya ya. Jadi modelnya itu saya load di construct. Apa itu construct? Jadi construct adalah sebuah function yang otomatis di load ketika si kelas tersebut dipanggil. Jadi saya nggak perlu load model satu persatu, cukup sekali saja load modelnya di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah data artikel, berarti this mod block select one. Oke, select one ya. Select on, parameternya adalah ID. Nah, seperti ini. This load view, nama view-nya ada, misalnya saya buat view baru dulu. Nah, nama view-nya itu adalah detail. Ya, detail.php. Nah, seperti ini. Detail, koma, data. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian blok keluar ada yang error nih. Errornya di number 5 ya. Line number 5. This load view. Construct. Error handler, ada yang errornya. Call to function model. Coba ini saya pindahkan dulu.
yang salah tanya nih. Oh ya, ID-nya belum ada nih, misalnya SID. Nah, ID-nya kan di sini nih. Nah, ini ID berarti ini namanya unit segment. Ini unit segment 1, 2, ketiga. Jadi ID-nya itu adalah this Fury segment 3. Oke, seperti ini. Saya refresh. Masih error juga, katanya error blok online 5 function model. This load model post. Nah, jadi errornya itu karena di sini harus menggunakan parent ya. Ini parent construct gitu. Oke, kita coba lagi. Nah, oke, beres, nggak ada error lagi ya. Nah, berarti sekarang baru di detail. Saya hapus. Nah, di detail kita akan memunculkan artikel. Jadi di sini data artikel ya. Saya pakai PHP saja. Pertama adalah echo as article. Judul masih error pastinya nih. Tuh kan error katanya. Oke, now undefined result auto array. Nah, caranya itu kalau misalnya tadi kan list. Kalau list itu kita menggunakan result ya. Jadi gunakan result. Nah, kalau misalnya di cuma menampilkan satu, kita bisa menggunakan row array. Nah, seperti ini. Oke, saya refresh, tuh muncul judulnya. Oke, jadi di detail jangan lupa H2 nya. H2. Nah, seperti ini tutupnya H2. Sekarang baru kita tampilkan autornya. Saya kopikan saja. Oke, saya kopikan. Yang berbeda hanya dari cara penggunaan pemanggilannya saja ya. Jadi kalau misalnya tadi pakai seperti ini tanda panah, kalau sekarang itu menggunakan kurung gini, kurung kurawal gitu. Artikel oke, ini saya hapus saja. Nah, jadi sudah muncul nih ya. Oke, tapi kok jadi besar semua nih searchnya di sini. Oh, tutup nih, tutup H2. Oke, saya refresh. Oke, berhasil ya. Nah, jadi kalau misalnya saya pilih ini virtual PHP gitu. Oke, kita sudah berhasil menampilkan list. Sekarang sudah berhasil menampilkan satu. Sekarang kita akan membuat sebuah form untuk komentar. Di detail saya akan membuat sebuah form untuk komentar. Nah, untuk membuat form kita bisa menggunakan helper HTML, form helper dari coordinator ya. Caranya echo form open, form open. Nah, namanya misalnya block read gitu. Nah, selanjutnya di bawahnya biasa aja sih, tutup form, yang lupa dulu nih biar gak kelupaan. Form, nah seperti ini.
Nah baru nih kita buat input, tipenya apa, tipenya teks gitu, name, nama. Nah jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih untuk tabel komentar, nah di sini ada strukturnya, itu ada kita membutuhkan author dan isi komentar. Author itu nama yang kasih komentarnya gitu, nama, placeholder, sama dengan ya author lah. Oke, di sini kita samakan saja ya. Jadi namanya author. Nah, satu lagi bentuknya text area. Name-nya itu komentar. Satu lagi button submit. Button. Oke, type-nya submit. Name-nya kirim, value-nya itu kirim komentar. Oke, saya refresh. Undefined function from open. Nah, jadi kita harus load juga lah dulu helpernya di auto load. Langsung saja jadi helper selain URL ada namanya form. Saya terlebih dahulu, saya refresh. Nah, oke, sudah ada ya. Nah, kita rapikan dulu lah biar nggak terlalu berantakan. Saya kasih BR saja. Nah, seperti ini. Oke, kita back. Nah, oke ya. Tapi agak apa namanya? Agak berantakan, nggak apa-apa lah. Oke. Nah, seperti ini. Oke, skenarionya sekarang adalah ketika saya kirimkan komentar, author dengan artikel ini akan kirimkan ke database. Nah, jadi kita akan membuat seperti itu sekarang. Holder. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa modifikasinya supaya tidak terlalu banyak controller yang kita buat. Kita modifikasi saja di sini. Jadi saya bisa membuat if, atau jangan dulu lah. Misalnya saya membuat sebuah function baru, simpan komentar gitu ya. Nah, berarti kalau di sini function baru saya buat, di sini juga blok namanya simpan komentar gitu. Simpan komentar. Nah, di sini kita akan menangkap data author dengan pesan yang diinput, dengan komentar yang diinputkan. Caranya itu this input post namanya author. Selanjutnya komentar sama dengan this input post komentar. Terus data array author komentar, apa saja sih fieldnya itu, ada author, isi komentar dengan artikel ID ya, author, ada isi komentar dan artikel ID. Oke, autornya itu dari author, isi komentar itu dari komentar. Nah, artikel ID yang belum ada nih. Kalau artikel ID kita bisa membuat sebuah inputan baru lah, input tipe hidden name-nya adalah misalnya ID, value-nya adalah artikel ID.
artikel ID. Ini kalau misalnya kita lihat nggak muncul ya. Jadi kalau misalnya kita buka kodenya itu ada nih, wah value nya kosong, artikel ID nya kosong. Oh ya, echo. Nah, supaya muncul. Jadi kalau saya refresh tuh muncul tuh value nya 1. Nah, jadi di sini nih ID artikel ID sama dengan this input post ID. Nah, seperti ini. Jadi artikel ID nah seperti ini ya. Oke, kita tes dulu nih datanya. Echo print data. Print data. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya saya ini saya save juga lagi. Jadi kalau misalnya saya inputkan, oh ada error tadi. Undefined variable data. Mana salahnya ini? Blog online 27. Ada yang salah di sini nih. Oh, ini nih. Inilah coding. Kalau misalnya kurang titik koma, jadi ya nggak muncul datanya. Error itu. Oke, berhasil ya. Misalnya saya autornya nulis coba kirim komentar. Nah, kirim komentar. Oke, ada ya. Auto nulis saya isi komentar, coba kirim komentar, artikel ID-nya 1. Nah, sekarang kita akan membuat dia menyimpannya ke komentar. Caranya itu kita bisa membuat di modelnya, sebenarnya langsung di sini juga bisa sih. Kalau misalnya langsung di sini caranya this db insert, nama tabelnya adalah komentar, langsungnya data. Nah, seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya sekarang saya refresh, ini kalau misalnya di sini nih saya refresh, continue, oke, nggak muncul apa-apa, tapi ke database-nya sudah masuk. Nah, ini ya, nggak bisa. Tapi sekarang kita membuat supaya dia nyimpannya di model lah. Nah, kita buat sebuah function namanya simpan komentar. Oke, yang ini saya pindahkan saja, saya cut. Oke, di sini jadi di simpan komentar ini saya bisa langsung manggil nama modelnya. This misalnya mod blog, metodenya adalah simpan komentar ya, seperti ini. Oke, saya coba lagi. Misalnya notice testing gitu ya. Testing kirim komentar setelah ke database. Oke, masuk ya, testing ya. Nah, sekarang kan kita buat setelah dia klik ini, dia nge-redirect gitu. Dia nge-redirect ke nama controllernya adalah blog, functionnya read gitu ya, post ID. Nah, oke, continue. Nah, dia kembali ke sini ya. Oke, simpan komentar sudah. Selanjutnya kita akan menampilkan komentarnya di sini nih.
Jadi di bawah ini akan muncul komentarnya. Caranya di detail, di sinilah misalnya. HR saya munculkan data komentarnya di sini. Pertama kita membuat sebuah model dulu ya, maksudnya sebuah function di model, function tampil komentar misalnya. Return this. Oh ya, parameternya itu adalah article ID ya. Article ID-nya di parameternya di db get where. Jadi artikel komentar array article ID as article ID. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah baru saya panggilnya di sini di blok di function read gitu ya. As data komentar this model block. Nah, nama metodenya apa nih? Tadi kan tampil komentar ya. Tampil komentar. Tampil komentar. Result. Nah, seperti ini. Sekarang baru di view-nya kita looping datanya for each as komentar sk. Nah, oke. Di sini echo misalnya ke author gini ya. Nah, kalau misalnya saya refresh, wah ada yang salah ya. Mod block tampil komentar online 22, mod block tampil online 22. Oh, di sini nih errornya nih. Saya lupa ngasih ID. Oke, kita lihat lagi. Oke, ada komentara ya, komentar on define variable komentra. Detail online 15. Detail online 15. Komentar seharusnya. Komentar. Saya save. Saya refresh lagi. SD class author. Author seharusnya ya, author. Oh, salah nih. Author. Nah, kian nulis gitu. Nah, si nulis nge-say apa nih? Misalnya saya mengatakan selanjutnya ke komentar ya. Isi komentar. Oke, muncul ya. Misalnya coba bikin komentar, terus testing. Misalnya saya coba lagi Desi. Bagus tutorialnya. Oke, saya kirim komentar. Tuh, muncul di bawah sini ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya misalnya ingin menghapus komentar ini. Saya ingin hapus komentarnya. Di sini saya memberikan sebuah function untuk hapus misalnya ya. Misalnya saya pakai ancor hapus
Misalnya blok hapus komentar. Nah, baru ID-nya apa nih yang jadi parameternya? Misalnya ke komentar ID. Ini kalau misalnya saya refresh, nah ada hapus kan? Oke. Sudah ada hapus. Jadi kalau misalnya saya klik hapus ini, nah dia akan ke controller hapus komentar. Jadi di blok saya buat sebuah function baru. Nama functionnya itu hapus komentar. Aktif recordnya itu this db where komentar ID this URI segmen 3 gitu ya. This db delete tadi tabel komentar. Nah gini. Oke. Sekarang kalau misalnya saya refresh, nggak muncul apa-apa. Tapi kalau misalnya saya back ini ya, artikelnya seharusnya hapus nih. Tuh tinggal satu gitu ya. Saya hapus. Tuh. Saya hapus, nah hilang dia. Nah, seharusnya kan ketika saya hapus dia kembali ke sini nih. Kembali lagi ke sini. Nah, caranya itu misalnya kita mau ngambil dulu nih datanya. Data artikel ID ya. Misalnya saya modifikasi ID di sini. Ini jadi seperti ini. Selanjutnya adalah data sama dengan this db get where tabel komentar array misalnya komentar ID sama dengan ID row array gitu ya, row array ID artikel sama dengan data artikel ID. Saya berhentikan proses sampai sini dulu. Kita lihat dapat nggak ID artikelnya. Dikasih hapus. Oh, ada error nih, online 35 error 35. Kalau saya refresh, wah nggak dapat ya. Oh ya, saya echo dulu. Oke, dapat ya ID-nya 1. Nah, jadi caranya itu kalau misalnya saya sudah dapat di sini komentar functionnya read, ini redirectnya itu function read dot ID artikel. Nah, seperti ini. Oke, saya refresh, saya back. Kalau ini saya hapus, oh nggak ada artinya. Delete from komentar. Satu komentar ID sama dengan 4. Ya ada katanya. Komentar ID sama dengan 4. Oh salah nih. Komentar. Nah di sini di redirectnya ya. Redirect ke blog, metodenya komentar, metodenya read.
Nah, baru di sini ID artikel. Nah, seperti ini. Oke. Saya back dulu sekali. Nah, kalau di sini saya hapus, apa katanya? Delete komentar from where komentar ID sama dengan 4. Komentar 1. Oh, koma ya, bukan titik. Kalau saya refresh, tuh klik 1 ya. Wah, nggak mau katanya. Di sini saya modifikasi lagi lah ininya. Oke, saya jadikan seperti ini. Saya coba hapus. Kok nggak mau nih? ID artikel. Oh, ini bukan ID artikel nih, tapi sini adalah ID. Nah, delete ini tidak memerlukan ini nih. Oke, saya buat komentar ya. Mendapatkan ID komentar. Mendapatkan artikel ID untuk redirect gitu. Delete komentar. Nah, di sini itu untuk redirect ke read. Nah, seperti ini. Kalau saya hapus, tuh datanya hilang ya. Oke, datanya masuk. Kita coba kembali. Kita buat sebuah function untuk kembali di detail ini menggunakan Anchor saja. Echo Anchor, fungsinya block kembali. Nah, sudah ada nih kembali. Nah, ke list ini ya. Nah, sekarang yang terakhir kita akan menampilkan jumlah komentarnya. Jumlah komentar di blognya ini. Oke, ini komentar. Di sini jumlah komentarnya adalah. Nah, di sini saya nampilkan jumlah komentar. Nah, untuk menampilkan jumlah komentarnya itu kita bisa melakukan langsung operasi di sini sebenarnya. Jumlah komentar. Jadi kalau misalnya saya mempunyai sebuah function nih. Function jumlah komentar. Nah, ini parameternya adalah artikel ID ya. Artikel ID. This return this db get where komentar array where misalnya adalah artikel ID as artikel. Array artikel ID ini variable artikel ID. Nah, seperti ini menggunakan num. Nah, gini aja ya. Oke, di sini berarti saya menggunakan di sini function jumlah komentar. Oke, jumlah komentar dengan parameternya adalah SA artikel ID. Nah, seperti ini saya save.
Wah, errornya. Numerous. Saya refresh using this when non object gitu. Ada yang salah tanya. Post. Nah, ada error nih ya. Oke, kita bisa ngakalinya, kita menampilkan di helper saja. Jadi kita buat dulu helpernya. Ini saya buat sebuah helper namanya coba project katanya, project helper .php. Nah, jadi function ini saya pindahkan saja. Function ini saya pindahkan saja. PHP. Nah, jumlah komentar di config auto load. Saya load dulu helpernya. Nama helpernya ini adalah project. Oke. Ada yang salah ya. Di list block. Oh, ada yang error ya. Project helper online 3. Nah, di project helper di sini misalnya CI sama dengan, jadi untuk bisa menggunakan model menggunakan kelas DB di helper itu kita harus menginstance dulu ya. CI sama dengan dan get instance. Nah, get instance gitu ya. Langsung this SCI. Oke, seperti ini. Refresh. Nah, muncul nih 2 komentar, 0 komentar gitu. Kita perbaiki dulu di sini. Nah, seperti ini. Oke, di sini 0 komentar ya. Kalau misalnya saya berikan komentar di sini, misalnya Nuris coba memberikan komentar. Oke, kirim. Nah, muncul di sini. Saya kembali di sini jumlahnya sudah 1. Nah, seperti itu. Oke, berakhir sudah tutorial singkat penggunaan CodeIgniter versi 3. Persembahan dari belajarphp.net. Ini hanya tutorial biasa, tutorial sederhana. Kalau misalnya Anda berminat mempelajari lebih dalam tentang CodeIgniter, Anda bisa mengorder pakai tutorial premium. Jadi di sini ada tutorial CodeIgniter PHP lengkap. Jadi walaupun Anda belum kenal dengan namanya framework, misalnya PHP lengkap, atau Anda baru kenal PHP, Anda juga bisa belajar di tutorial ini. Itu ya. Nah, ini di PHP dasar ini yang dibahas ini dari mulai instalasi sum, mengenal method post dan get, if case sampai OOP dan konsep OOP, database, membuat CRUD, sampai nanti setelah Anda fundamental PHP Anda bagus, sudah kuat, Anda akan langsung terjun menggunakan framework CodeIgniter. Nah, ini ada instalasi CodeIgniter, ada konsep MVC, upload, bahkan studi kasusnya juga ya, membuat aplikasi point of sellers gitu. Bahkan sampai ada tutorial Ajax-nya. Jadi bagaimana sih pengolahan data dengan teknik Ajax pada CodeIgniter. Nah, di sini juga dibahas mulai dari dasar-dasar JavaScript, menggunakan jQuery, bahkan juga di sini juga ada studi kasus membuat aplikasi inventory. Kalau tadi di CodeIgniter aplikasi point of sellers, nah di sini yang menggunakan aplikasi inventory. Untuk
tampilannya kita menggunakan Bootstrap. Jadi selain Anda mempelajari coding Ether, Anda juga akan mempelajari Bootstrap ya. Nah, jika Anda ingin memesan, bisa langsung ke sini nih, cara pemesanan, atau bisa langsung ke Facebook saya, Nurs Akbar gitu ya. Nah, oke. Seperti itu. Jadi kalau misalnya cara pemesanan bisa dilihat di sini cara pemesanan. Oke, bisa via BBM juga ada, nomor HP juga ada di sini, informasinya lengkap lah. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.